ini kalau zaman sekarang ini namanya kalau di TNI itu Angkatan Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Habibullah Sikap menjelajahi daripada makam para wali khusus di Jakarta Selatan. Kita ditemenin sama Amin, Walid, Gasing, dan alhamdulillah nih udah sekian tahun, hampir 15 tahun Habib Hamid. Nongol lagi. Kita nongol lagi. Bagaimana kabar Habib Hamid? Alhamdulillah sehat, Beb. Udah agak mendingan. Mendingan apa? Kemarin udah digantiin. Kemana aja nih? Hah? Kiranya baru ketemu lagi nih. Waduh, kalau untuk Sibuk apa sekarang saat ini? nggak ada sih kesibukan, Beb. Ah. Semuanya ya Ardolin. alhamdulillah. Oke. Saat ini insya Allah kita akan berziarah ke makam wali ke siapa? Ke Syekh Zakaria Ahmad Zakaria Saibul Wilayah Lenteng Agung atau Lenteng Agung. Kan? Selalu bagaimana letak makamnya itu kita nanti akan masuk ke wilayahnya beliau. Ya, saksikan, jangan lupa, Mit. Jangan lupa ikutin terus YouTube-nya Habib Gasim. Pasti antum penasaran semuanya. Yuk. Masuk di area daripada makom. Ya, memang posisinya di tengah-tengah ini oleh ya. Di tengah pemukiman. Pemukiman warga yang memang agak sedikit kecil jalannya. Mungkin kalau mobil agak dimiringin. Masya Allah. Ini jelas orang kalau mau jalan pasti alamat yang jelasnya di mana? Ya, ini ada tepatnya Lenteng Agung, jalan Jalan Keramat ya, Jalan Keramat. Jalan Keramat aja dia namanya. Jalan Agung Raya, mentok Jalan Keramat. Memang agak sedikit kurang tahu orang jamaah Walid ya, karena terpencil tempatnya. Jadi kita udah sampai jirat makamnya. Nah, Ji, ini kita penasaran nih. Sebelum kita masuk ada makam. Ini makam apa nih? Nah, ini makamnya, ini juru kunci terakhir, juru kunci sepuh. Ini Bapak Haji Ahmad ini. Bisa mungkin baca Fatihah dulu kali ya. Iya. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Walid. Bapak Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Sairah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzilhum ma'afir ala hidubun min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina. Oh, jadi beliau ini salah satu guru kunci terakhir. Kuncian juriyahnya nih kuat. Oh, yang terakhir. Makanya dia kuncian sepuh. Berarti setelah beliau yang megang sudah tidak ada lagi yang megang. Nah, sekarang kan tinggal Mantunya? menantu. Oh, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya. Nah, di sini ada dua kuburan. Ini Ini makamnya juriyahnya beliau. oh, masih sudah. Syekh Abdullah. Syekh Abdullah. Nah, ini Datuk Ibrahim. Datuk Ibrahim. Nah, kalau yang di sana tadi itu Datuk Tumia. Keturunan beliau juga. Turunan beliau, juriah beliau. Masya Allah. Kalau untuk tahunnya? Ini dia beliau ini di eranya Muhammad Kafi abad 16 beliau. Sama juga. Sama beliau. Jadi putra beliau. Nah, kalau yang di sana itu Datuk Tumia itu abad 17 dia. Nah, ini jirat makam beliau. Insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jadi sebelum kita Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Rusul Muhammad wa Ahmad bin Isha wa Syarif Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Alwi wa ila Sayyidina Khatul Anfas Al-Imam Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas wa Sa'ali bin Abdul Barras wa ila Sayyidina Khatul Irsyad wa Qabs al-Ibad wal Bilad Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad wa ila Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Faqih wa ila Al-Imam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Ajaz wa usulihim wa furu'ihim wa ila Sayyidul Magam Syekh Ahmad Jakaria Waliullah Sahib wilayah Lenteng Abu. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum Allahumma anzur maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء إلا بمن شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم والحمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك لهذا شريعة العوف يا ساري وعسري على عبد صار فخري ضمن فخري وابزراري
khairal gadi وارسل وغالي دون الليل والنهار الله الفاتحة بكرامة الفاتحة بشر الفاتحة يا فرد الحمية كاشف الأغام يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل حاجة الله. Alhamdulillah kita udah tawasul dan doa dengan wasilahnya beliau, mudah-mudahan ada kita. Amin betul. Alhamdulillah Haji, amin. Mungkin karena orang pengen lebih tahu sejarahnya beliau ini siapa dan beliau lahir pada tahun berapa dan sejarah-sejarahnya beliau seperti apa. Nah nanti tuh begitu di Kampung Melayu itu kan ada pasar Tongtek itu. Nah itu ada Kampung Matraman. Nanti itu tentaranya diturunkan di situ tuh. Makanya ada Kampung Matraman. Itu base campnya. Jadi beliau ini, kalau zaman sekarang ini namanya kalau di TNI itu Angkatan Laut. Nah Kali Ciliwung itu kapal tempur Demak itu masuk itu, masuk. Itu luas itu. Kalau aslinya itu seperti yang kita lihat di Gardu, di Gardu. Nah itu bentangannya itu 120 meter itu lebar Kali Ciliwung. Dalamannya itu 80 meter. Jadi zaman itu perahu tempur Demak pun itu masuk. Bahkan di zaman POC itu dijadikan transportasi dulu tuh. Buat mengangkut hasil-hasil bumi itu. Terus tuh dari Depok nanti dibawa tuh sampai ke nanti Sunda Kelapa. Makanya itu ada di Kota Tua itu ada jembatan yang bisa dibuat tutup. Dulu POC itu kalau ngangkut hasil bumi itu kan di Depok itu kebun cengkeh itu Mapala. Dulu tuh transportasinya yang diandalkan itu Kali Ciliwung. Kalau sekarang mah udah nggak bisa. Terlalu dangkal. Iya, jangan kata perahu, getek aja nyangkut sekarang. Iya. Nah ini kan bagian dari sejarah beliau itu. Nah itu tadi itu nih beliau nih juriahnya semua nih. Ini yang jadi pengganti beliau nih, Saiful Wilayah nih. Jadi ada Abdullah, ada Datuk Ibrahim. Nah kalau di sana tuh tadi kita lewatin tuh Datuk Tungil. Ada satu lagi Datuk Lanang namanya. Terus nama asli beliau siapa? Syekh Ahmad Jakaria. Syekh Ahmad Jakaria beliau. Apa mungkin mesti kalau ngikutin sejarah keturunan memang masih ada keturunan Zuriyah Rasulullah? Kalau sanadnya memang itu kan kalau ke Raden Patah pasti itu, Bib. Nah, dia kan di ya itu kan ada Pangeran Mekah itu. Said itu ya. Iya. Ya pasti itu kalau Zuriyah Rasul nyambung gitu. Dan beliau juga salah satu pejuang Islam ya. Yang jelas beliau ini memang waktu dikirim ke Sunda Kelapa ini di zamannya itu 1505. Kalau beliau kelahirannya wallahu alam, cuma yang saya tahu itu berdasarkan riwayat atau manakibnya, beliau ini dikirim ke Sunda Kelapa ini 1505. Nah ini kan sejaman Bajaga Kasa, berarti zaman lebih zaman Belanda ya? Zaman Portugis. Belum masuk berarti Portugis ya? Kalau Belanda kan 1627. POC itu. Masya Allah. Itu bisa zaman Napoleon, Prancis itu. Nah, iya makanya itu waktu penelusuran ini kan. Napoleon Bonaparte waktu dia nelusurin ini orang Portugis ini kan dia kan nyari rempah-rempah ke tanah Jawa. Cuman kalau Portugis ini cerdik, jadi ngikutin namanya dulu pedagang Gujarat kan belanjanya kan di tanah Jawa nih Asia Tenggara, beli rempah-rempah. Dijual kan di Konstantinopel tuh, Turki. Nah, dulu itu yang beli kan itu yang namanya komoditas pala, cengkeh kan yang beli orang-orang Eropa. Yang pintar ini bangsa Portugis. Jadi biar ini pedagang Gujarat. Ente belanjanya di mana? Ntar aneh ikutin. Kalau dagangannya habis biarin, ntar diikutin.
Nah kalau Napoleon kan ngikutin dia udah pakai peralatan navigasi dia. Cuman dia di Sri Lanka kan belok kiri, tembus ke Amerika dia nyasar. Yang pintar memang Portugis. Kalau bahasa Betawi itu nyintilin dia, nyintek gitu. Nah ketemu lah tuh di Selat Malaka kan dihadang sama Samudra Pasai itu. Kerajaan Samudra Pasai. Begitu dilihat di situ berhadapan sama Samudra Pasai, wah kita balik dulu. Kita ambil peralatan perang, kita bawa prajurit sebanyak-banyaknya, kita hancurin nih Malaka, Samudra Pasai. Hancur tuh Samudra Pasai 1502-03 itu hancur. Nah, makanya dia kan nanti kan tujuannya apa sebetulnya targetnya kan Asia Tenggara, termasuk tanah Jawa, karena gudangnya rempah kita. Gitu. Nah, dengan hancurnya Samudra Pasai maka bisa dipastikan Portugis akan melenggang masuk ke tanah Jawa. Karena kan sepanjang tanah Jawa ini dari Cirebon sampai ujung kulon belum ada benteng pertahanan. Makanya Sunan Gunung Jati itu kan bikin benteng pertahanan tuh. Cirebon, Sunda Kelapa, Banten. Nah itu kan sejaman tuh. Ada yang 1505 dikirim, ada yang 15010. Nah 3 pos ini nih, Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, Sultan Hasanuddin. Nah, 3 benteng ini cukup kokoh. Portugis nggak sempat menjajah di kita. Nggak sempat di tanah Jawa, tapi di sebabnya di daerah timur kebanyakan dia. Nah itu kan sisa-sisanya waktu dikejar itu kan sampai dia di Timor Leste. Timor Leste jatuhnya. Nah, cuman pasukan Mataram itu ngejar sampai Lombok. Makanya situ ibu kota Lombok kan Mataram. Iya, nggak sampai Timor Leste. Nah, nggak sampai karena memang waktu itu Timor Leste kan memang itu tanahnya kan tandus. Iya. Cuman yang itu pohon cendana. Iya. Kalau tentara kan baca tentara Islam begini, udah biarin aja di Timor Leste, nggak usah dibantai, dan tadi mati sendiri, orang tanahnya tandus. Iya. Itu. Nah, baik, sangat luar biasa ya sejarahnya beliau dari kota timur beliau ya, menuju ke Indonesia tidak lain adalah menyebarkan agama Islam, dan beliau ini juga tokoh pahlawan nasional termasuk ya. Ya sebetulnya kalau ini mah di deretannya pahlawan nasional. Karena beliau di awal itu di zaman Portugis itu kan memang cenderung nggak terbaca, nggak kerekam sejarahnya. Iya nggak kerekam sejarahnya. Yang kerekam itu kan di zaman P.O. Sekma. Gitu. Oke lah, Muhammad juga belum pernah lahir ya. Belum lah, njitnya aja jidahnya belum ya Allah juga. Itu. Karena belum ini nah ini kira bangunan ini baru apa bagaimana nih? Kayaknya Iya. soalnya yang Habib amatin auranya memang apa namanya ya? Iya, Agak sedikit renovan mistis juga ini. Lampunya agak gelap. Ya, ini waktu zamannya itu dari kunci tadi tuh Bapak Haji Ahmad itu. Beliau Tapi sebelumnya kalau bahasa orang kalau Jawa renovasi ya? udah berapa kali renovasi, Pip? Udah puluhan renovasi. Yang kita ngalamin aja di zaman saya aja itu udah tahun 76. Direnovasi lagi tahun 89. Renovasi ya baru sekarang ini. Nah, terus banyak ada nggak sedikit yang jalan dari warga ini yang maaf nih, apa minta sesajen, apa segala macam. Alhamdulillah kalau di sini namanya masih keturunannya masih banyak yang benar berarti ya. Jadi nggak ada masalah gunain gitu ya. Iya. Makanya karena kan banyak orang jalan tuh yang kita pernah kita seludupin tuh ada yang taruh kelapa, bunga, ayam dengan kita bawa tuh ayamnya itu. Tapi di sini enggak, alhamdulillah ya. Kalau yang sesaji itu 1-2 emang masih ada. Oh masih ada di sini? Masih ada. Itu. Tapi sekarang ini udah mulai ya. Itu karena udah banyak majelis nih. Makanya kita meluruskan sejarah wali itu agar supaya mereka tujuannya mendoakan beliau agar kita mendapat berkah. Hari apa biasanya kalau orang ziarah? Kalau di sini kalau bahasa Jawa itu pakemnya ya itu ya sama dengan Bajagara. Jadi ya? lima paku bumi ini sama semua. Malam minggu jarang ya orang pada keluyuran malam minggu. Kita keluyuran ke sini. Berkah ya. Terus mungkin ada tambahan lagi mungkin untuk
Kalau ini ya saya rasa cukup. Cukup ya. Oke. Alhamdulillah hadirin semuanya kita sudah jelas. Tadi agak sedikit mistis juga karena kita lagi menjelaskan ada suara juga. Ya. Terus mungkin ada vitamin ngerasain atau gimana? Apa? Ya itu tadi diantara kalau kita merekam itu ya tadi termasuk video yang saya kirimin itu. Memang di sini emang mistis juga ya. Jadi tapi insya Allah kita datang di sini karena kita pengen membuka sejarahnya beliau dan yang luar biasa karomahnya beliau yang Habib buktiin sekarang Habib pengen nge-live nggak bisa. Padahal ini udah minta hotspot sama Habib nggak bisa. Dan memang beliau tawadu kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Walid ada tambahan? Ya, itu tambahannya istilahnya kita tuh jangan lupa istilahnya sejarah-sejarah zaman dulu itu buat contoh kita, buat tafakur kita, berpikir kita tuh supaya kita positif pikiran kita. Dan jangan lupa juga kita selalu nonton tuh YouTube-nya Habib Qasim. Itu bisa kita dalam sejarah ini bisa ditelusurin sedalam-dalamnya. Ya, sedalam-dalamnya bisa ditelusurin dari sejarah-sejarah semuanya, dari Bapak Haji Tamim, panjang umur, sehat walafiat. Ya, karena beliau ini telah menunjukkan semua sejarah-sejarah yang ada tentang makam-makam yang ada di sini, pahlawan-pahlawan nasional semuanya ada di sini yang belum diketahui orang, sehingga yang pada nonton itu bisa tahu semuanya tentang sejarah tersebut. Amit ada tambah? Cukup itu aja, Bib. Tambahannya mungkin biar bisa jamaah yang nonton yang sekarang ini biar bisa hadir ke sini, alamatnya bisa tanya kepada Bapak Haji Tamim. Alamatnya Pak Haji Tamim di mana, Pak? Iya, kalau alamatnya ini memang cukup itu kita Jalan Agung Raya masuk tembus Jalan Keramat, udah masuk tuh di gang 2 ini. Kalau RT RW-nya saya nggak hafal. Ya, tapi intinya kita tanya sama Allah. Mintanya sama Allah kita hadir di sini dengan sababiah aja. Iya. Insya Allah sampai. Oke, terima kasih banyak. Itu aja yang bisa Habib kasih informasi daripada para wali-wali Allah yang sembunyi, yang insya Allah menjadi manfaat dan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Jangan lupa terus saksikan YouTube-nya Habib Qasim untuk mengetahui daripada pengetahuan para wali Allah dan sebagai para pahlawan tokoh nasional yang ada di negara Indonesia ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.